Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan firman-Nya, dan kita tidak bisa sempurna. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, Dia membawa kita kepada kesempurnaan, Dia menuntun kita. Kita bisa masuk kepada melakukan firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus, dan pada saat itu kita menerima kekasih Tuhan, kesempurnaan yang seutuhnya. Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih Tuhan di Gereja Allah Baik Daat. Apa kabar semua kekasih Tuhan? Saya percaya semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dan semua pada sehat-sehat. Selamat berjumpa kembali, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah Abraham, Ishak dan Israel, Allah kami juga karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami bisa sehat sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bisa bernafas karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau merenungkan bersama-sama firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengurapi kami terus, agar kami bisa mengerti tentang pemberitaan kabar baik-Mu, tentang Injil-Mu ya Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus dengan benar, dan kami bisa Bapa sempurna seperti Engkau yang Engkau rindukan dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu lah yang memberikan kesanggupan kami bisa sempurna Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu sore hari ini bersama-sama ya Tuhan, dan kekasih Tuhan yang telah datang mendengarkan, semua kasih Tuhan yang mendengarkan secara ibadah online, kami percaya semua diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada hari ini adalah sempurna di hadapan Allah. Kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita sempurna? Mari kita melihat kekasih Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48. Bagaimana supaya manusia itu bisa sempurna kekasih Tuhan? Apakah dengan kekuatan sendiri, atau apakah dia harus melakukan sesuatu agar manusia itu bisa sempurna? Bagaimana kira-kira maksud Allah dalam kehidupan manusia kekasih Tuhan? Kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin kekasih Tuhan. Tuhan katakan kita harus sempurna. Bagaimana kekasih kita harus sempurna? Kita manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging. Kita masih banyak marah, emosi. Kita masih mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak bisa masuk pada kesempurnaan kekasih Tuhan. Bagaimana agar kita sempurna seperti Allah mau? Allah katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Allah di surga sempurna kekasih Tuhan. Mungkin kekasih Tuhan bisa mencari jalan ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanyakan semua orang, harus bagaimana ya? Berarti tidak masuk surga kalau kita tidak sempurna. Bagaimana ya? Kita harus melakukan apa supaya kita sempurna? Kekasih Tuhan, ini pertanyaan menantang setiap orang percaya. Allah datang menantang kepada kita. Apakah kita mau sempurna seperti Dia kekasih Tuhan? Seperti firman-Nya tadi berkata, hendaklah kamu sempurna. Kasih Tuhan, sangat berat kalau manusia itu mau melakukan kesempurnaan dari kekuatannya sendiri. Pasti tidak akan bisa karena manusia hidup dari darah dan daging. Masih banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kekasih Tuhan. Tetapi Allah mau kita harus sempurna seperti Dia katakan dalam ayat 48 Injil Matius 5. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oh Tuhan Yesus, bagaimana kami harus sempurna? Kekasih Tuhan, Ibrani 7 ayat 25. Kita lihat apa di sana dikatakan dalam Ibrani 7 ayat 25. Bagaimana supaya manusia itu bisa sempurna seperti Allah yang di surga? Dalam surat Ibrani 7 ayat 5 dikatakan, ayat 25 dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Kekasih Tuhan, setiap umat manusia bisa sempurna asalkan dia mau datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam surat Ibrani katakan, Ibrani 7 ayat 25 dikatakan,
orang yang oleh dia datang kepada Allah. Berarti kita masuk percaya kepada Yesus Kristus. Harus melalui Yesus Kristus baru kita bisa sempurna di hadapan Bapa di surga, kekasih Tuhan. Tanpa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa sempurna. Karena Yesus Kristus datang di tengah-tengah umat manusia, antara Allah dan manusia. Yesus datang di tengah-tengah manusia dan Allah. Dia rela mati di kayu salib. Dan dia mengeluarkan kita dari dosa. Dia tebus kita. Dia membayar lunas dengan darahnya yang kudus. Baru kita bisa menjadi sempurna. Dan kita percaya kepada dia, Yesus Kristus Tuhan yang ajaib dan murah hati. Dia datang berkorban, memberikan roh jiwa tubuhnya. Mati di kayu salib untuk kita semua, ya kekasih Tuhan. Dan itulah kita bisa sempurna seperti Bapa di surga. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau mengakui firman-Nya ya dan amin, dan mau sungguh-sungguh mengikut dia, menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena kenapa kita harus mengikut dia dan percaya kepadanya? Karena dia juru selamat kita. Dia menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari dosa. Dan kita bisa sempurna di depan Allah Bapa di surga, kekasih Tuhan. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan, kita disempurnakan dan berkenan di hadapan Tuhan Allah Bapa di surga dan menjadi sempurna. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita lihat dalam Ibrani 12. Kita sambung lagi dalam Ibrani 12. Kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dari pendengaran firman Tuhan mendatangkan iman, kekasih Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-2 di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tahta, sebelah kanan tahta Allah. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, karena dia memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kekasih Tuhan, kita mendengarkan kabar Injil, kabar baik, kabar terang itu, dan kita mau percaya dengan kabar baik itu. Di dalam kabar baik itu menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, dan kita mau mengimaninya, kita mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sempurnalah kita di hadapan Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita menolak dia. Dia Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dia datang dengan kasih-Nya. Kita mau sempurna, tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi sempurna. Kesempurnaan itu hanya datang daripada Allah Bapa di surga. Manusia bisa sempurna, dia berikan rohnya yang kudus menuntun dalam hidup ini. Kita bergerak dalam tubuh, jiwa dan roh kita dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita menjadi sempurna oleh kuasa firman-Nya, oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, oleh kuasa nama Yesus Kristus yang membawa kita pada kesempurnaan. Kita tidak perlu berusaha dengan susah payah, tetapi kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman kita, kekuatan Injil, kekuatan nama Yesus Kristus, kekuatan Juru Selamat kita, itulah yang membawa kita kepada kesempurnaan, kekasih Tuhan. Dalam surat Yakobus 3, kita lanjut terus, kekasih Tuhan. Surat Yakobus 3, kita akan melihat di sana apa kata surat Yakobus 3, kekasih Tuhan, ayatnya yang kedua. Kekasih Tuhan, tetaplah kita buka hati kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita juga bisa sempurna asalkan kita tidak bersalah dalam perkataan. Kita manusia yang sudah berdosa. Kita dihapus dosa kita oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang mati di kayu salib, menghapuskan segala dosa kita dengan darahnya yang kudus. Dan dia berkata, kita bisa berkata-kata dengan sempurna karena anugerahnya dia. Perkataan apa yang membuat kita sempurna? Kita hanya bisa sempurna kalau kita berkata-kata dalam rohnya dia, dalam firmannya. Firmannya ya dan amin, tidak pernah tidak benar. Perkataan firman-Nya itu adalah tetap sempurna adanya, karena firman itu adalah dia sendiri, Yesus Kristus, yang telah datang mati di kayu salib, datang menyempurnakan kita, menghapus semua dosa kita, membayar kita dengan lunas, dibayar dengan darahnya yang kudus. Itulah sebabnya kita tetap sempurna di matanya dia. Tetaplah kita tinggal dalam jalur kesempurnaan itu oleh anugerahnya Tuhan. Kita diberikan kesempurnaan hanya karena anugerahnya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga memberikan anak yang tunggal bagi kita. Dia sendiri itu yang turun ke bumi menjadi manusia dan datang
menghapus semua segala kesalahan kita, karena manusia tidak sanggup untuk melakukan kesempurnaan itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sempurna, dan kita tetap tinggal dalam kesempurnaan Allah Bapa di surga. Kita mencintai Dia, kita setia kepadanya terus, dan menyambut Dia terus sampai pada hari Maranatha, hari pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Kekasih Tuhan, kekasih Tuhan, kita lanjut lagi ayat yang berikutnya. Kita baca bersama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin, kekasih Tuhan. Kita yang telah dipilih Tuhan, kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kita yang telah dibenarkan oleh Dia, kita harus percaya kepadanya. Dan itulah yang mengalahkan dunia. Dunia tidak bisa menipu kita, dunia tidak bisa lagi menggocok kita, dunia tidak bisa membawa kita kepada kehidupan yang tidak sempurna. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan telah memberikan kesempurnaan itu, telah memeteraikan kesempurnaan itu dengan darahnya yang kudus, kekasih Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bapa yang baik telah memberikan firman-Nya. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan firman-Nya, dan kita tidak bisa sempurna. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, Dia membawa kita kepada kesempurnaan, Dia menuntun kita. Kita bisa masuk kepada melakukan firman Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus, dan pada saat itu kita menerima, kekasih Tuhan, kesempurnaan yang seutuhnya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kesempurnaan tidak bisa didapatkan dari mana-mana. Tidak bisa didapatkan kita melakukan hukum Taurat. Hukum jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Tetapi kesempurnaan itu datang hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus kayu salib. 2000 tahun lebih itu, kekasih Tuhan, Dia telah datang ke bumi ini. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kudus, Allah yang kasih dan penyayang. Dia Tuhan Yesus Kristus datang menjadi manusia dan rela mati di kayu salib, tersalib, rela mati, dan Dia bangkit kembali pada hari yang ketiga, dan Dia telah menghapuskan semua kesalahan manusia. Dia telah menghapuskan dengan darahnya yang kudus, kekasih Tuhan. Dan pada akhirnya, kasih Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib, Dia menyempurnakan orang-orang percaya. Dia menyempurnakan orang Kristen. Dia menyempurnakan orang-orang yang mau menyambut Dia, mau menerima Dia, mau mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kesempurnaan itu hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan dari perbuatan kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi kesempurnaan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika kita mengakui Dia sempurna, masihkah kita memohon kepadanya? Masihkah kita memaksakan kepadanya untuk meminta semua segala apa yang kita inginkan? Masihkah kita bersungut-sungut tentang hidup ini, tentang makan, minum, pakai kita? Masihkah kita memohon segala macam apa yang keinginan daging manusia, kekasih Tuhan? Tentunya tidak lagi kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita mengakui Dia adalah Juru Selamat kita. Kita mengakui Dia adalah Tuhan kita. Kita mengakui Dia bahwa Dia Allah, satu-satunya Allah yang esa. Kita mengakui Dia Allah yang sudah pernah datang ke dunia, mati di kayu salib menebus kita. Pada saat itu kita percaya kepadanya. Pada saat itu kita sudah mendapatkan segala-galanya, semua sempurna. Tidak perlu kita memohon lagi, tidak perlu kita meminta, memaksakan, atau kita bersungut-sungut. Dia telah menyempurnakan semua apa yang kita rindukan. Kita sudah sempurna dalam Dia. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Dia telah menyempurnakan kita, memeteraikan kita, bahwa kita sudah sempurna oleh karena anugerahnya Dia, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah Bapa di surga. Bila roh kita datang menyembah Dia terus, karena Dia Allah yang sempurna, telah menyempurnakan kita oleh anugerahnya Dia. Tetaplah kita bebas menyembah Dia. Jangan lagi ada hati yang menuduh, kita merasa bersalah dan bersalah. Tetapi pada saat kita merasa bersalah, kita minta ampun kepadanya, dan hati kita berbalik bertobat kepadanya, dan kita mengakui Dialah Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah menghapuskan segala kesalahan kita. Kita mengakui Dia Raja segala raja, Dia yang sudah menyempurnakan kita oleh darahnya yang kudus. Dia telah menggantikan status kita sebagai anak-anak Allah yang hidup. Kita adalah anak-anak raja, kekasih Tuhan, oleh anugerahnya Dia. Itulah sebabnya Allah kita sempurna, kita juga ikut sempurna seperti Dia oleh anugerahnya, kekasih Tuhan. Puji Tuhan.
Terimalah kesempurnaan daripada Allah Bapa di surga. Terimalah kesempurnaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kesempurnaan daripada Roh-Nya yang kudus yang membuat kita bisa sempurna. Karena kekuatan Allah ada di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita kepada kesempurnaan oleh anugerahnya Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua kekasih Tuhan yang mau menerima kesempurnaan itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua itu di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Tidak perlu lagi kita untuk memasakkan diri dengan terlalu banyak keinginan-keinginan, tetapi kita menerima kata Tuhan sudah selesai. Artinya kita sudah disempurnakan oleh anugerahnya Dia. Haleluya. Amin, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang sempurna telah datang memberikan kesempurnaan kepada kita dengan cuma-cuma, kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap percaya Dia Allah yang hidup. Kekasih Tuhan, perkataan yang tidak pernah salah, yang selalu sempurna adalah perkataan firman Tuhan. Dan kita menuruti firman-Nya dan kita percaya kepadanya terus. Yesus yang sudah datang menggenapkan semua firman-Nya, Dia mati di kayu salib menggenapkan itu dan datang menyempurnakan kita semua, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Semua kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita semua telah disempurnakan oleh Allah Bapa di surga. Dan segala sakit penyakit telah dihapuskan dengan darah Yesus. Maka tubuh kita disempurnakan, jiwa kita disempurnakan, jiwa kita penuh sukacita, penuh percaya, penuh dan penuh ketenangan, melampaui akal dan pikiran kita. Kesempurnaan Tuhan sudah dalam hidup, pikiran dan akal kita, dan roh kita telah diselamatkan olehnya, telah disempurnakan olehnya, roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempurnaan yang Kau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Engkau telah rela mati di kayu salib, datang menebus kami, mengeluarkan kami dari dosa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang hidup. Engkau Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menyempurnakan kami. Kami manusia tidak sanggup untuk menjadi sempurna seperti apa yang Kau mau. Kau berkata entahlah kamu sempurna sebagaimana Bapa di surga sempurna. Bapa, kami tidak sanggup untuk hidup dalam kesempurnaan, tetapi kami tak percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu Tuhan, kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya kepada kekuatan Roh-Mu yang kudus yang sanggup membawa kami kepada kesempurnaan. Engkau rela mati di kayu salib, memberikan kesempurnaan itu bagi kami ya Bapa. Kami layak berhubungan intim dengan Bapa di surga karena anugerah-Mu lewat anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah ketiga yang esa. Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami yang ajaib dan luar biasa. Engkau telah memberikan kesempurnaan itu bagi kami dengan cuma-cuma. Biar kami tetap mengasihi Engkau ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kami senantiasa intimasi dengan-Mu ya Bapa. Selalu intim bersama-Mu Tuhan, mengakui Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau rakyat segala raja. Kau telah berikan kepada kami pikiran Allah, mindset Allah, pikiran raja di atas segala raja, dan perkataan raja ialah firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bila kami, Engkau sudah merubah pola pikir kami menjadi pikiran Allah dan perkataan Allah oleh anugerah-Mu ya Bapa dalam firman-Mu. Dan Kau telah menyempurnakan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu sempurna dan telah menyempurnakan kami karena kemurahan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami menyadari kami telah disempurnakan oleh Engkau ya Tuhan. Biar kami menikmati kesempurnaan itu hanya karena anugerah-Mu Kau berikan cuma-cuma. Dan biar kesempurnaan-Mu itu Tuhan, Kau memimpin dalam hidup kami, dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami bisa membagikan terang kemuliaan-Mu Tuhan. Kesempurnaan itu dilihat oleh sesama manusia kami, oleh kekasih-kekasih Tuhan. Dan kami bisa mereka rasakan kesempurnaan itu dalam hidup kami karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan kayu salib. Kau akan datang kembali pada kali yang kedua. Engkau berjanji Engkau sendiri yang menyempurnakan kami, dan Engkau sudah sempurnakan kami di kayu salib. Itulah sebabnya Engkau berkata adalah kamu sempurna karena Bapa di surga sempurna. Kami menerima kesempurnaan itu dengan cuma-cuma.
karena kematian-Mu di kayu salib ya Bapa. Engkau datang dengan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya malam hari ini kami sudah disempurnakan oleh anugerah-Mu, oleh kasih setia-Mu, oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami menikmati kesempurnaan itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kesempurnaan-Mu Kau berikan pada kami. Kami terima dengan iman, kami puas Tuhan, Kau sudah sempurnakan kami oleh anugerah-Mu, dan kami bisa berjumpa dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Engkau ada di sana bersama kami, dan kami bisa menikmati segala kesempurnaan-Mu Bapa. Dan di bumi ini kami bisa menikmati kesempurnaan itu. Segala-galanya Engkau sudah sempurnakan Tuhan. Kami tinggal melangkah dengan iman, menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, percaya kepadamu dan mengasihi Engkau terus Tuhan sampai pada hari Maranatha. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima anugerah-Mu Tuhan, anugerah Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Tuhan dan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah menyempurnakan kami. Haleluya. 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 Amin.